Halo semuanya, pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang paradigma kepribadian sehat dan psikopatologi pendekatan cognitive behavior. Sebelum kami memulai video kali ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Kelompok kami beranggotakan saya Syifa Lavinia dengan NIM 380 dan saya Fania Praja Maharani dengan NIM 381. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai paradigma kepribadian sehat dan psikopatologi. Apa itu kepribadian sehat? Kepribadian sehat adalah konsep dalam psikologi yang merujuk pada kondisi di mana individu mampu berfungsi secara optimal dalam berbagai aspek kehidupan psikologis, sosial, fisik, dan bahkan religius. Individu dengan kepribadian sehat menunjukkan keseimbangan antara hati nurani dan akal, mampu mengendalikan dorongan atau nafsu, serta dapat beradaptasi dengan lingkungan dan tantangan hidup secara positif. Beberapa ciri utama kepribadian sehat antara lain yaitu mampu menerima diri sendiri tanpa syarat dan tidak membandingkan diri dengan orang lain, menghargai prestasi diri sendiri tanpa menjadi sombong, berpikir dan bertindak secara mandiri, mampu mengambil keputusan serta mengembangkan diri ke arah yang positif, realistis dalam menilai diri dan situasi kehidupan, memiliki keterbukaan terhadap perasaan, mampu menerima dan mengelola emosi secara sehat, menunjukkan ketulusan kehangatan serta emosi positif dalam hubungan sosial, memiliki tingkat permusuhan dan kecemasan yang rendah, mampu membangun hubungan yang sehat dengan orang lain penuh cinta dan penghargaan, kreatif, inovatif, dan mampu memaknai hidup secara mendalam. Model Viktor Frankl menekankan bahwa pribadi sehat adalah pribadi yang mampu mengatasi diri sendiri, memberikan diri pada tujuan yang lebih besar, serta terus mencari makna hidup. Selanjutnya, psikopatologi. Apa itu psikopatologi? Psikopatologi adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari tentang penyakit mental, gangguan jiwa, dan perilaku abnormal atau maladaptif. Istilah ini berasal dari kata psyche, jiwa, dan patologi, ilmu tentang penyakit. Sehingga, secara harfiah berarti ilmu yang mempelajari gangguan atau penyakit jiwa. Psikopatologi mencakup studi tentang berbagai jenis gangguan mental seperti depresi, skizofrenia, gangguan kecemasan, dan lain-lain. Analisis gejala-gejala abnormal yang menyimpang dari standar perilaku normal dalam masyarakat. Penelitian mengenai penyebab, perkembangan, diagnosis, dan penanganan gangguan mental. Psikopatologi sering disamakan dengan istilah psikologi abnormal yang membahas perilaku di luar standar kelaziman atau norma sosial tertentu. Kriteria abnormalitas ini dapat meliputi penyimpangan statistik, pelanggaran norma sosial, distres pribadi, atau disfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Dua konsep ini berada pada spektrum yang berbeda. Kepribadian sehat menggambarkan kondisi ideal, sedangkan psikopatologi menyoroti deviasi atau gangguan dari kondisi tersebut. Cognitive Behavior Therapy atau yang biasa disebut CBT adalah pendekatan konsultasi yang berfokus pada tindakan kognitif menyimpang karena peristiwa fisik dan psikologis. Pendekatan CBT diarahkan kepada modifikasi fungsi berpikir, merasa, bertindak dengan menekankan otak sebagai penganalisa, pengambilan keputusan, bertanya, bertindak, memutuskan kembali, sedangkan pendekatan pada aspek tingkah laku diarahkan untuk membangun hubungan yang baik antara situasi permasalahan dengan kebiasaan mereaksi permasalahan. CBT mengajak individu untuk belajar mengubah perilaku, menenangkan pikiran dan tubuh sehingga merasa lebih baik, berpikir lebih jelas, dan membantu membuat keputusan yang tepat. CBT juga membantu konseli dalam menyelaraskan berpikir, merasa, dan bertindak. CBT juga merupakan pendekatan psikoterapeutik yang digunakan oleh konselor untuk membantu individu ke arah yang positif. Berbagai variasi teknik perubahan kognisi, emosi, dan tingkah laku menjadi bagian yang terpenting dalam cognitive behavior therapy. Metode ini berkembang sesuai dengan kebutuhan konseli, di mana konselor bersifat aktif, direktif, terbatas waktu, berstruktur, dan berpusat pada konselir. Sebagaimana contoh CBT seringkali seperti melibatkan pekerjaan rumah sebagai cara untuk melatih keterampilan.
seperti CBT merupakan alat yang berguna untuk mempelajari cara menghadapi tantangan emosional. Misalnya, CBT dapat membantu mengelola gejala kondisi kesehatan mental.